Oke guys, kembali lagi nih. Saya mau reaction ya, postingan yang di Facebook ya, grup-grup trader yang di Facebook. Ini nih ada nih yang viral nih ya. Pada ribut $7 jadi $65.000 dalam sehari. Aku aja $1.000 jadi 0 dalam 2 menit. Nggak ribut, cuma nangis. Nah, yang menarik itu adalah komenan-komenan netizen nih. Banyak yang gimana ya, jajet kalau saldo $7 menjadi $65.000 itu nggak mungkin gitu logikanya. Ini ada nih dari Andre Restiawan, kalau bisa tiap hari 7 jadi 65.000 udah beli pulau di Bali aku nih. Komenannya aduh, mantap ya. Kalau saya satu hari 65.000 ya saya beli sawit beratus-ratus hektar. Kemudian nih dari Jisoo, alon-alon asal kelakon, percayalah yang jalur instan pasti MC. Ya betul, kalau kita trading barbar pasti ya otomatis MC, margin call. Kalau kita pakai target, planning plan, menggunakan trading for living ya kan, pasti ya aman-aman aja. Kemudian dia Jisoo juga bilang target 3% per bulan udah ngalahin simpan di bank deposito dan reksadana. Ya benar sekali. Seandainya nih kita deposit $100, 3% dari 100 ya. 3% dari 100 per harinya berarti kurang lebih $3 per hari dikali 30 hari. 30 hari itu kan ada 4 minggu, jadi kan 24 hari lah hitungannya. 40 hari dikali 3 berarti berapa, cumaan $72 ya sebulan ya. Lumayan lah. Oke, sebulan gaji dikerja di PT tuh kayaknya. Kemudian ada juga nih, mana nih ya, ada komenannya yang menurut saya menarik ya. Oke, mana nih ya. Nah, ini dari Wahyu Wide. Ini gue suka, jujur. Yang lain berani posting kalau opit, kalau loss, apalagi MC ngumpet biar dikira lucuan. Sabar Bang Andre. Mau juga pernah ngalamin, cuma nggak ada yang berani jujur. Ya. Banyak sih yang trader itu di Indonesia atau grup-grup itu pasti posting-posting yang profit aja. Bahkan yang ada yang posting di status WA, profit nih gitu. Waktu MC ya nggak mau bikin story, nggak mau posting di sosial media, ngajak-ngajak teman, sih nggak ada gitu. Ya gitulah. Namun ya $7 ke $65.000 itu bisa saja terjadi, tapi tidak bisa dalam satu hari. Mungkin $5.000 tuh bisa. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya kenal trader di Malaysia ya. Dia pernah trading dengan modal 3, berapa 4 dolaran lah gitu. Dalam sehari itu bisa $5.000 lebih gitu. Kenapa dia ambil posisi seperti itu? Ya saya tanya nih, saya analisa. Pas ada berita atau news PMI. Jadi di aset di emas ya, emas USD itu posisinya downtrend. Nah downtrend, terus dia ngambil posisi uptrend, jadi dia berlawanan arah. Nah kan biasanya kan kalau kita trading itu follow the trend, ngikutin trend. Jadi kenapa dia berlawan arah? Tapi dia mengatakan ada beberapa analisa. Yang pertama, posisinya itu downtrend,
kemudian menggunakan indikator awesome oscillator. Awesome oscillator itu mengarah ke atas, berarti kan ada bullish divergence. Nah, candlesticknya itu downtrend, kemudian indikatornya arah ke atas, maka ada pembalikan yaitu bullish divergence. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ada namanya bullish engulfing ya. Yang bullish engulfing candlestick warna merah atau bearish, kemudian candle selanjutnya itu bullish gitu. Jadi bearishnya itu kecil, kemudian bullishnya itu besar, maka itu disebut namanya candlestick engulfing, atau kita sebut kata lainnya itu break up ya. Jadi seperti itu. Jika kemudian tuh ya ketiga, kemudian digunakan Fibonacci dari bearish engulfing itu, kita menggunakan Fibonacci atau break up lah. Jadi itu ada namanya dominan break ya, namanya. Kita gunakan Fibonacci, jadi akan ke arah ke atas. Jadi posisi yang sebelum mengambil itu dia sudah mendekati 168, 161, 161 seperti itu. Itu kan udah ada 3 itu. Kemudian ada berita juga, berita news. Jadi seperti itu. Jadi dia ambil posisi buy pertama, maksimal lot ya kan, karena 4 dolaran maksimal lot. Kemudian sudah ada profit dikit, tambah lagi seperti itu. Enggak langsung ke 5.000, enggak, langsung berapa dolar sudah ibaratnya kan. Kalau di situ kan 5-10 menit, bahkan ada yang 30 menit sudah mentok ke atas, udah close, kemudian ambil posisi lagi, cari posisi lagi, seperti itu dalam sehari. Jadi bisa 5.000 dolar. Enggak semerta-merta dalam satu hari itu 65 dolar, enggak bisa. Pasti bertahap seperti itu gitu loh. Enggak mungkin dalam 7 dolar itu bisa 65.000 dolar. Kemudian ada nih ada postingan seperti ini. Selama Anda berjalan di dunia trading, maka akan banyak sekali orang yang mengklaim entah bisa profit segede gaban, entah strategi tidak ditakutin broker. Saya beritahu 99% memang omong kosong tanpa bukti, hanya 0,1% yang benar. Ya, benar sekali. Jadi Anda bersikap efektif itu benar. Pertama, karena si tukang klaim juga tidak mampu menyatakan bukti. Kedua, Anda akan terlindung dari berbagai macam tawaran yang berguna, yang enggak berguna, yang hanya akan menyedot habis uang Anda. Tapi tetap jangan lupakan ada yang 0,1%. Jadi bersikaplah bijak, boleh nyinyir tapi jangan keterlaluan. Ya. Kemudian ada yang berkomentar nih, netizen dari Billy. Selama saya berjalan di dunia trending, maka akan banyak sekali orang yang menawarkan edukasi seminar teknik ini dan lain-lain. Saya rasa itu hanyalah trik marketing eBay biar dikenal dengan laku eBay-nya. Saya beritahu 99% edukasi dalam trading hanyalah trik marketing saja. Yang jauh lebih penting adalah jam terbangmu di trading. Benar. Jadi Anda bersikap ekspektif itu sudah benar. Nih, pertama, karena itu tukang edukasi selalu membuat banyak kontra jika ada sesuatu yang berbeda dengan teori yang dia ajarkan. Hati-hati dengan edukasi tidak jelas. Ini adalah tawaran gak berguna yang hanya akan menyedot habis uang Anda. Lebih baik belajar dalam grup orang-orang yang sudah ada teknik dan jam terbang tinggi, karena lebih real dan bebas menentukan teknik sesuai dengan broker yang kita inginkan. Tapi tetap jangan lupakan ada yang 0,1%. Jadilah bersikap bijak, boleh nyinyir tapi jangan keterlaluan. Tetap menggunakan akal sehatmu. Ya benar,
Saya dulu pertama kali belajar trading ya, trading entah itu saham ataupun forex ya, saya ikut grup-grup yang ada di Telegram, Facebook ya. Facebook saya nyari di Facebook, kemudian ikuti Telegramnya. Dulu saya terjun di saham ya, saham tuh ya saham pompon lah ya, Belvin. Di grup ini hari ini naik tiba-tiba nyangkut itu kan, berarti Belvin sendiri yang jual, kita yang beli, dia untung kita rugi gitu. Saya perhatikan seperti itu. Kemudian di Mas Wahyudi juga gitu juga, saham-saham macam lah seperti itu. Dulu saya belajar saham itu yang menggunakan teknikal gitu kan. Ada saham pom-pom seperti ini ya, forex ini nyangkut, tapi kok di forex ini berbeda gitu loh. Forex ini berbeda gitu loh. Kalau ada grup Telegram seperti itu, kita ikuti misalnya nih, eh, jam 7.30 malam nih ya, 19.30 ada berita. Oke, hari ini jam 19.30 bakal ada berita nih positif, USD akan naik ya, seperti itu kan. Jadi kita beli semua USD Jepang atau USD Kanada ya, terus kita beli naik, terus kemudian kata mentornya jual, kita jual bareng-bareng. Saya perhatikan kenapa seperti itu bisa. Jika suatu trader itu bersatu untuk membeli, semua bakal akan naik ya. Kalau kita trader itu menjual, maka candlestick akan turun. Jadi kesimpulan saya grup Telegram tuh sangat membantu ya, jika menemukan mentor yang tepat. Misalnya nih, kita scalping naik, kita semua harus beli. Saat mentor katakan turun, kita harus jual juga gitu, bareng-bareng sama untung gitu. Jadi untungan dari mana? Yang keuntungannya yang tidak mengikuti grup Telegram itu. Jadi satu grup itu ya jual beli akan bersatu, makin besar gitu loh kekuatannya gitu. Tapi kan seluruh dunia, gak mungkin dong gak ada yang sama untuk beli, semua pasti ada seperti itu. Jika belinya semakin banyak ya semakin bagus gitu loh. Tapi tidak bisa dipungkiri, banyak yang mentor-mentor itu yang ngambil keuntungan sendiri gitu. Kalau saya sih gini, ikutin berapa grup, mempelajari teknik-tekniknya. Yang saya perhatikan nih, kenapa nih kok bisa jual, kenapa bisa beli gitu, itu saya pelajarin. Jadi nggak sekedar ngikut aja, oh ini jual, ini beli. Saya perhatiin ini kenapa nih bisa jual, ini bisa beli gitu. Mereka cuma mengandalkan supply and demand, SNR, udah gitu aja. Nanti ada dominant break, bearish engulfing, bullish engulfing gitu, mengandalkan momentum. Nanti kemudian high and shoulder, QM bottom, mereka menggunakan seperti itu gitu loh. Namun saya menemukan teman di Malaysia, dia tidak memiliki grup Telegram, tidak memiliki prabayar, coba nggak ada titip ya. Dia trading harus minimal itu 2 momentum, misalnya ada bullish engulfing ya, bullish engulfing, kemudian ada namanya dominant break ya kan, kemudian SND, harus digabungin semua gitu. Jadi kita saat kita tinggal pun kita tenang, nggak was-was gitu loh. Jadi seperti itu. Trader di Indonesia rata-rata ya banyak apanya ya, banyak bahasa Medannya itu banyak lembusnya gitu, banyak dopoknya gitu, banyak bohongnya gitu loh. Tapi nggak semua sih, hampir rata-rata. Kalau trading yang bener-bener trading plan, mereka nggak mau ibaratnya berbagi sinyal,
nggak mau namanya membuat komunitas, nggak mau namanya membuat grup gitu loh. Kalau emang mereka membuat grup, pasti teman-teman sendiri gitu loh, temannya sendiri, teman nongkrongan, yuk kita trading bareng yuk gini, kamu ikut ikut aku gitu loh, trading sama aku gitu loh, trading sama aku beli kamu beli gitu loh, kita untung sama-sama untung gitu. Kalau membuat grup Telegram, membuat itu, menurut aku trader ya ibaratnya mencari IB aja gitu loh, mencari IB aja, nyari teman-teman referral gitu. Kalau setahu aku yang benar-benar trader itu memajak temannya, teman tongkrongannya, teman keluarganya gitu. Ngajak teman, saya nih untung dari bisnis trader, trading forex, saya ajarin lah gitu, saya ajak, saya beli kamu beli gitu, saya untung kamu untung, jadi nggak ada yang dirugikan gitu. Jadi bukan sekedar nongkrong, ini kenapa beli, ini kenapa turun, kenapa jual gitu. Itu benar-benar trader menurut saya ya. Kalau buat grup, aduh, tanya-tanya itu. Oke, itulah reaksi saya sih posting-postingan trader yang di Facebook ya. Menurut saya sih semua itu benar. Namun sebagai orang yang kita logis atau manusia yang berpikir, manusia yang ibaratnya dapat menganalisa suatu saham, suatu pergerakan market, uh, suatu market, itu harus kita analisa dulu sebelum mengambil keputusan. Masa harus percaya hal seperti itu? Kira gitu ya, kayaknya nggak menarik sih bahasannya. Oke, sebelum itu saya cek dulu ya. Saya tadi pagi sih ngambil Audi CHF, masih floating loss nih ya. Ini saldo real ya, pakai menggunakan cas forex. Oke, kayak gitu aja ya teman-teman. Walaupun kontennya nggak bermakna, nggak bermanfaat, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke.